Saya berharap suami dan adik ipar saya dibebaskan. Akan banyak korban seperti yang dialami oleh Yanto dan adiknya. Mohon tegakkan keadilan, suami saya benar-benar tidak salah. Jadi saya berharap kepada pemerintah supaya bisa menyikapi secara tegas dan bisa membuktikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa kembali hadir bersama Cek Informasi untuk melanjutkan terkait dengan dugaan penjebakan narkoba yang terjadi kepada saudara Muhammad Yanto dan saudara Ahmad siapa saudara? Ahmad Saiful Hidayat, kakak beradik yang diduga dijebak narkoba oleh oknum, diduga kuat begitu ya. Nah, di sini bersama dengan saya hadir saudara Ahmad Effendi SH yang bersangkutan yang mengetahui ikut serta pada waktu kakak beradik tersebut dilakukan penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Polda Jawa Tengah. Juga saat ini hadir namanya siapa Mbak? Mbak Wila ya. Mbak Wila yang merupakan istri dari saudara Muhammad Yayan. Nanti dengan kehadiran berdua ini kita akan berbincang-bincang mengorek keterangan penjelasan seperti apa sih sebenarnya pada waktu dilakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Yanto dan Ahmad Saiful Hidayat yang merupakan kakak beradik ini. Saudara Effendi mungkin aktif di lembaga ya? Iya, kebetulan aktif di Lembaga Didik Hukum dan HAM. Lembaga Didik Hukum dan HAM yang memang mengawal beberapa persoalan yang terkait dengan hukum dan HAM ya. Siap, benar sekali. Nah, ini terkait dengan keduanya dilakukan penangkapan, saudara Effendi ini tahunya gimana? Boleh diceritakan mungkin? Jadi begini, saat itu saya berada di rumah teman, ditelepon oleh salah satu rekan menyampaikan bahwasanya ini bang, ada penangkapan bang, tetangga saya ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman. Ini dengan cara ya, langsung masuk ke dalam rumahnya dan ini dilakukan penangkapan. Diduga di paketnya itu diselipkan sabu bang, bahasanya begitu. Lah itu posisi di mana? Ini berawal penangkapan dari desa Rubaru bang, kecamatan Duko. Oh sekarang posisi di mana? Ini adanya barusan sama kakaknya langsung dibawa ke Polres bang. Akhirnya ya sudah, ayo kita ke Polres. Kalau bisa ke rumah dulu bang, ini bapaknya mau ikut. Oh ya sudah, kalau begitu kita jemputlah ke rumahnya. Setelah kita jemput ke rumahnya rekan saya itu, di situ kita bareng sama bapaknya, kemudian menuju Polres. Ternyata dicek di Polres bagian reskrim tidak ada. Akhirnya diarahkan ke Reskoba. Nah di Reskoba Polres Sumeneb ya. Dan kebetulan di Reskoba itu sudah dilakukan, sudah selesai pembongkaran dan dokumentasi di situ sudah selesai. Jadi saat itu saya tanya, ini siapa yang melakukan penangkapan? Saya pengen tanya. Murmur ada berpakaian preman, beberapa orang menghampiri saya. Abang siapanya? Saya keluarganya. Saya bilang begitu. Iya. Karena kalau udah bilang begitu, udah mungkin lah saya ditunjukkan bukti-bukti lain dan segala macamnya. Saya minta nih, ini harus adil. Waktu pembongkaran harus di video dan segala macam. Saya pengen minta video itu. Mohon izin bang, ini kita tidak bisa memberikan video itu. Tapi kalau abang pengen lihat, ini saya kasih lihat. Bolehlah, saya mau lihat dulu. Nah setelah saya lihat video yang ditunjukkan oleh anggota Satreskrim Polda Metro Polda Semarang waktu itu. Satreskoba Polda Semarang, di situ ditunjukkan pembongkaran paket. Nah di situ ada yang janggal sih dalam video tersebut. Karena apa? Paket itu saat dibongkar itu di dalamnya sudah
kocar kacir, Acak-acakan. tidak karuan. Kemudian di situ juga ada satu kotak yang berisikan sabu, itu seperti kain kotak P3K yang biasa ditaruh di mobil-mobil. Itu warna abu-abu terus berlambangkan plus. Nah saat itu saya minta tuh videonya itu, saya minta video itu. Nah kemudian tidak dikasih dengan alasan ini data kami bang, nanti akan kita ajukan di persidangan. Wah sudah kalau begitu. Kemudian ada juga kepala desa saat itu, saya samperin, gimana Pak Kepala Desa menurut sampean? Saya pun juga mengikuti arahnya, saya tidak paham masalah itu. Bahasa kepala desa begitu. Oh ya sudah, akhirnya kita rembuk, ada beberapa orang yang diperiksa di Polres Sumeneb waktu itu. Hampir 7 atau 8 orangan lah di situ. Cuman yang dibawa ke Semarang itu saat itu Yayan dan adiknya beserta pickup beserta barang buktinya. 1 minggu ke depan sampean kan datang bersama tim kedua, dan disitulah kita melakukan pergerakan sampai diketahui dari pihak Bea Cukai, pihak JKS Logistik, kita kemana pun di situ kan ya alhamdulillah ada beberapa petunjuk lah di situ yang didapat itu ya. yang kita dapat. Nah itu yang saudara tahu, paket itu kan dikirim dari Malaysia nih. Iya, Dari ibunya, dari ibu kandungnya. dari ibu kandungnya. Tapi secara logika masa iya sih ibu kandung mau menjebak anaknya dengan mengirimkan narkoba, sangat tidak masuk akal ya. Jelas sangat tidak masuk akal. Jadi begini, secara logika saja, ibu kandung itu jangankan mau menjebak anaknya terlihat sakit ataupun terluka, dia merasa tidak terima, namanya ibu kandung. Apalagi untuk menjebak, saya pikir tidak perlu. Sekarang gini, dugaan kami di Malaysia itu kotak P3K itu berlambangkan sabit, bulan sabit, bukan P3K Malaysia ya. Malaysia. Jika memang diduga itu dari Malaysia, itu yang pertama. Yang Sementara kedua, yang tercantum di dalam paket itu berlogokan plus. Jadi P3K miliknya Indonesia. milik Indonesia ya. Milik Indonesia itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ini jelas pemerintah Malaysia juga memiliki alat yang namanya X-ray. X-ray itu untuk mengetahui mendeteksi barang sabu di dalamnya, begitulah. Ya, Kira-kira. itu kita sampaikan di sebelumnya bahwa kiriman paket itu antar negara dari Malaysia ke Indonesia. Benar. Jadi logika hukumnya begini, di Malaysia sendiri untuk keluar ke negara lain tentu akan ada pemeriksaan khusus lah. yang jika di dalam paket itu ada sabu-sabunya tentu akan diidentifikasi, akan diketahui. Tapi kenyataannya kan tidak, justru malah diketahui di Semarang ya. Semarang. Waktu Itu informasi dari pihak petugas kepolisiannya, tapi kenyataannya barang diterima di Sumeneb oleh barang itu kan ditujukan kepada saudara Muhammad Yanto Ya, dan adiknya. ya. Ya, saudara Mas Effendi, sedikit penjelasannya mengawali penyampaian terkait dengan dugaan penjebakan ini ya. Kita beralih kepada Mbak Wila ya. Mbak Wila ini istri dari saudara Muhammad Yanto yang saat ini suaminya sedang menjalani proses hukum karena berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di LPS Semarang atas dugaan penjebakan yang dilakukan oleh oknum itu. Saat terjadinya penangkapan Mbak Wila ini ada ya? Ada. Saya lagi di kamar sama mertua sama suami saya. Waktu itu bapak mertua besok anak saya kan baru lahiran dapat 4 hari. Iya. Iya. Tiba-tiba ada orang, berapa orang, kemungkinan sampai 10 orang itu langsung masuk ke kamar tanpa nanya yang mana Muhammad Yanto, tanpa nanya langsung menangkap suami saya. Langsung nangkap ya? Langsung, iya. Nah, saudara tadi menyampaikan sudah lahiran 4 hari. Jadi saudara baru melahirkan nih pada Iya. waktu kejadian penangkapan suami Mbak Wila ini. Iya, 3 hari pulang dari rumah sakit, keesokan harinya itu kejadiannya. Kejadian penangkapan itu ya. Tahu nggak ditangkap karena apa suami Mbak Wila ini? Belum paham, tapi sebelumnya itu tetangga kan awalnya adik saya yang yang menerima paketan di desa Bedatar, di desa Duko.
Cuman ada informasi, ada telepon ke suami saya bilang kalau adik saya itu ditangkap polisi setelah menerima paket. Nah, suami saya itu cuman ngira-ngira loh, kenapa setelah menerima paket kok ditangkap polisi? Ya, nggak tahu masih kalau di dalam paket itu ternyata ada sabunya, nggak tahu menahu tentang barang haram itu. Nah, itu penyebab ditangkapnya suami dengan adik suaminya Mbak Wila ya. Iya. Nah, saat dilakukan penangkapan nih, itu pihak petugas langsung melakukan penangkapan begitu? Iya. Ditangkapnya di mana? Di dalam rumah apa di teras dalam- rumah? Di kamar. Di kamar langsung masuk. Langsung Di dalam rumah itu ada siapa saja? ada adik saya, ada ibu, terus anak-anak saya dan mertua. Termasuk Mbak Wila sendiri Iya. di situ ada ya. Iya. Nah, saat petugas masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan, ada nggak petugas kepolisian itu menunjukkan surat penangkapan kepada Mbak Wila atau mungkin kepada ibunya Mbak Wila mungkin? Tidak ada, itu petugas itu langsung masuk ke kamar. Tidak ada memberitahukan surat tugas, surat penangkapan, surat tidak ada. Mungkin Mbak Wila lupa, coba diingat-ingat, siapa tahu ada menunjukkan begitu. Tidak, saya ingat betul tidak ada. Tidak ada ya, karena untuk menunjukkan surat tugas, perintah tugas, baik tugas penangkapan maupun lain-lain, itu ada dalam hukum acara yang harus ditunjukkan oleh petugas kepolisian dalam setiap melakukan penangkapan. Nah, itu ada dalam hukum acara. Ketika itu tidak dipenuhi, itu sudah diduga suatu pelanggaran hukum acara yang sekaligus sebagai suatu pelanggaran kode etik. Itu tidak ada ya Mbak Wila ya? Tidak ada. Nah, saat ditangkap, posisi suaminya Mbak Wila sudah pakai baju atau Iya. langsung dibawa atau gimana itu? Ceritakan. Dibawa ke ruang tamu dulu. Itu kan ada adik saya laki-laki itu di tes urin langsung di tempat. Yang dites urin yang siapa itu? Suami dan adik saya. Suaminya dengan adiknya dites urin. Iya, adik saya bukan Adik dia, kandung. adik kandung saya. Iya, suaminya Mbak Wila, terus adiknya Mbak Wila dites Iya, urin. Iya, Nah, hasil tes urinnya apa itu? negatif. Negatif ya, dikasih tahu kan kalau negatif. Iya. Ada nggak polisi menyampaikan ditangkapnya suaminya Mbak Wila ini? Kenapa dijelaskan mungkin gimana? Nggak dijelasin. Katanya mau dijelasin di kantor langsung. Berarti langsung dibawa. Iya, Kemana itu dibawanya? ke Polres Sumeneb. Ke Polres Sumeneb. Saat dibawa ke Polres Sumeneb, Mbak Wila ikut? Nggak. Nggak ikut. Kondisi saya masih kurang sehat. Karena habis melahirkan itu ya. Iya. Tapi sempat terkejut nggak Mbak Wila? Bukan cuma terkejut, tapi ya takut, kaget. Pokoknya campur aduk. Kenapa terjadi kayak gitu? Maksudnya kan suami saya gimana ya, kesehariannya kayaknya nggak mungkin berhubungan dengan barang haram itu. Soalnya suami saya itu terbuka, baik itu ponsel, ATM, dompet, kan berhubungan juga. Kalau masalah Jadi Mbak Wila sebagai istri pasti tahu ya, karena sudah bersama kan dengan suami. Nah, suami ini sebenarnya kerja apa Mbak Wila? penerbit buku di bagian marketing. Penerbit buku di bagian marketing. Pernah enggak selama bersama dengan Mbak Wila sudah berapa tahun sih menikah dengan suami? 4 tahun. 4 tahun. Nah, selama 4 tahun itu pernah enggak suami pernah cerita mungkin ke Mbak Wila atau Mbak Wila mungkin pernah melihat kepada Mas Muhammad Yanto pernah hubungan dengan sabu, narkoba, pernah bincang-bincang soal narkoba mungkin? Sama sekali enggak. Jangankan ke barang haram itu, suami saya ngerokok aja enggak. Oh, jadi enggak merokok ya? Kan ada orang tidak berhubungan, tidak sampai menjadi pengguna narkoba, mungkin mengedarkan, menjual begitu. Pernah enggak? Yang Mbak Wila tahu? Enggak pernah. Soalnya saya tahu, maksudnya untuk ke sana kan pasti komunikasinya lewat HP.
Iya. Iya, Mas Yanto itu kan terbuka sekali sama saya. Kalau HP itu saya juga tahu tentang HP. Jadi di dalam HP nggak pernah ditemukan Nah, HP, mungkin dikunci di password. di password, tapi saya tahu passwordnya. Oh gitu ya, jadi terbuka ya dalam keluarga ya. Nah, di situ kan mendapatkan kiriman paket dari ibunya yang bekerja di luar negeri, di Malaysia nih ya. Nah, sebelum-sebelumnya pernah nggak mendapatkan kiriman paket yang Mbak Wila tahu? Kalau selama saya nikah 2 kali. 2 kali mendapatkan kiriman paket ya. Saya nikah kan baru 4 tahun. Yang pertama saya tahu itu kemarin pas bapak mertua saya pulang. Dari luar negeri. Iya, tahun 2021 juga. Ya. Jaraknya dekat Nah, sama paket yang sekarang. waktu kirim kan 2 kali yang tahu. Waktu pertama Mbak Wila tahu nggak isi paketnya itu apa saja? Tahu, karena posisi saya juga ada di rumah mertua. Tahu ya. Waktu paket datang. Iya. Waktu paket datang itu isi apa saja? Ada narkobanya enggak? Tidak, Tidak ada. tidak ada. Bisa dipastikan. Iya, saya juga bongkar. Ikut ngebongkar ya. Jadi isinya apa di paketan itu? Biasanya ibu itu kirim sembako, baju, terus Milo, Ada nggak peralatan dapur? Perlengkapan dapur ada. Oh gitu. Jadi pakaian, sembako, peralatan dapur itu isi paketannya ya. Iya. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak Wila. Paketan itu yang berisi peralatan dapur, sembako, pakaian, itu kan dikirim dari Malaysia nih, dari luar negeri. Iya. Dikirim ke Indonesia, ke rumahnya Mbak Wila. Nah, kenapa harus mengirim itu? Apakah di sini tidak ada pakaian, sembako, maupun apa tadi peralatan dapur ya? Iya. Kenapa tidak dikirim uangnya, terus kemudian beli di sini? Gimana itu? Kalau pemikiran mertua saya itu kan kalau di Malaysia kan ringgit. Iya. Jadi untuk beli barang-barang itu gak terasa, soalnya kan nilainya kecil. Oh gitu ya, iya benar-benar. Tetangga saya itu juga banyak yang ngirim paket, isinya juga sama, pakaian, sembako. Oh jadi kebiasaan mengirim paket begitu tidak hanya dilakukan oleh mertuanya Mbak Wila kepada Mas Muhammad Yanto ini? Enggak, tetangga juga banyak. Ada tetangga yang juga melakukan yang sama. Berarti sudah hal biasa pengiriman paket seperti itu ya? Iya. Karena kenapa itu saya tanyakan? Karena itu juga menjadi pertanyaan penyidik kepada saudara Mas Muhammad Yanto yang arahnya akan menjadi petunjuk sebagaimana pasal 184 KUHP. Tetapi kita ingin memperjelas bahwa pengiriman paket itu hanya merupakan kebiasaan. Apalagi tadi dijelaskan oleh Mbak Wila dengan ringgit yang beda dengan di Indonesia, jadi tidak terasa untuk membeli barang-barang itu. Nah, setelah dibawa nih saudaranya Muhammad Yanto dengan Ahmad Saiful Hidayat, pernah nggak nelpon ke Mbak Wila? Pernah nelfon. Waktu nelpon apa yang dikatakan itu? Nangis ya, memang nggak merasa punya barang itu, Nangis ya, nggak merasa ya. sama sekali nggak merasa. Nah, sebelum dilakukan penangkapan nih, ada nggak firasat atau mungkin ada orang yang mencurigakan atau seperti apa nih? Bisa nggak diceritakan kondisinya, Pak Wila? Kalau kata cerita tetangga itu yang banyak orang di depan rumah, kayak ada orang nyelidiki itu. Sebelum ditangkap ya? Beberapa hari sebelum ada penangkapan. Jadi sebelum ada beberapa hari sebelum ada penangkapan, ada orang di depan rumah. Orang gimana itu? Ya semacam kayak ada penyelidikan. Orang asing ya, Orang asing. yang mencurigakan begitu. Nggak sempat
ada yang tanya mungkin atau gimana? Enggak, soalnya kan saya di rumah sakit sama keluarga, sama ibu. Waktu itu karena persiapan untuk melahirkan itu ya. Ya, Jadi memang sudah ada gelagat yang kurang baik dari sebelumnya ya. ya. Nah, kira-kira nih, tidak apa-apa kita mengira-ngira, artinya untuk menyandingkan kondisi satu dengan yang lainnya. Narkoba itu dari mana? Kenapa di paketan itu ada narkobanya, Mbak Bila? Belum paham ya, soalnya kan jumlahnya besar. Kalau untuk ibu nggak mungkin apa namanya, orang tua itu nggak mungkin memberi bahaya pada anaknya, nggak mungkin sama sekali. Ya kemungkinan oknum sendiri. Jadi ada kecurigaan kepada oknum ya, Iya. pada oknum. Karena siapa yang menaruh ya? Orang tuanya saya rasa di Malaysia sana dan mungkin ketangkep di Malaysia ya. Iya. Jadi ini cobaan buat keluarga ya, Benar. cobaan, musibah, karena memang keterkaitannya dengan narkoba barang haram itu baik menggunakan maupun mengedarkan kan tidak sama sekali tidak ada, sehingga dengan tertangkapnya saudara Muhammad Yanto, suami dari Mbak Wila, Ahmad Zaiful Hidayat, kakak beradik ini, gimana nih kondisi keluarga? Ini sebenarnya menjadi tekanan batin lah ya. Pihak keluarga itu benar-benar kena musibah yang bertubi-tubi. Di balik saudara Muhammad Yanto dan adiknya diduga dijebak oleh oknum yang tak bertanggung jawab, kemudian ditahan. Yang kedua, saudara Muhammad Yanto ini baru memiliki anak dua. Yang pertama usia kurang lebih hampir 2 tahun waktu itu, dan yang kedua ini usianya 4 hari kemudian dilakukan upaya penangkapan. Yang 4 hari Yang kedua. baru dilahirkan. Yang ketiga yang paling mengharukan lagi, seorang bapak yang selama ini hidupnya berjauhan dengan anak, yaitu datang dari Malaysia, kemudian kangen kepada anaknya yang ditahan. Kemudian beliau itu nanya nih ke kita, apakah di jalan dibutuhkan vaksin, Pak? Soalnya kan di mana-mana sekarang dibutuhkan vaksin. Biasanya sih begitu, Pak. Kalau mau masuk kemanapun biasanya kita pakai aplikasi Peduli Lindungi. Akhirnya apa? Insya Allah hari Minggu kita mau berangkat, beliaunya di hari Jumat itu vaksin. Walaupun kondisinya mungkin belum sehat atau apalah, kami tidak paham itu. Vaksin untuk keperluan Vaksin untuk kepentingan besuk anak yang ditahan di Semarang sana. Pagi vaksin kurang lebih jam berapa itu? Jam 9. Jam 9 vaksin, jam 5 meninggal dunia. Hari itu juga setengah 5, pas hari itu juga meninggal dunia. Jadi benar-benar ujiannya berat sekali keluarga ini. Mudah-mudahan mendapatkan keadilan ya. Jadi saat ditangkap kemudian bapak ini bermaksud mengunjungi anaknya kan, karena kondisi pandemi yang bersangkutan bermaksud mau vaksin karena khawatir di jalan ada pemeriksaan. Ternyata saat vaksin paginya, sore harinya meninggal dunia ya. Ini kenyataan loh, saya tidak bicara mengada-gada. Ini fakta yang ada dan yang nyata. Berarti saudara Muhammad Yanto ini sudah tahu belum atas meninggalnya Saya bapak? itu kita sempat ada komunikasi karena memang selama beberapa hari si Yanto dan adiknya kadang melakukan upaya penelponan. Kan di dalam kan ada Jadi telepon, tersambung hubungan telepon dan tahu ya. Dan disitulah kita kasih tahu, dan harapan beliau ingin sekali memakamkan ayahnya walaupun untuk yang terakhir, tapi semuanya tidak bisa dipenuhi. Iya, saya ikut prihatin sebenarnya ya. Betul-betul menjadi musibah buat keluarga. Sudah tidak pernah merasa melakukan hubungan keterkaitan apapun dengan narkoba, kemudian ditangkap, ditahan, statusnya tersangka. Justru bapak yang ingin membesuk anaknya malah meninggal dunia setelah pagi harinya melakukan vaksin ya.
ya yang sabar buat keluarga. Mudah-mudahan di balik musibah ini ada hikmah, kemuliaan yang memang diperuntukkan buat keluarga ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi apa boleh buat ketika mau tidak mau harus menghadapi terhadap hal yang sudah terjadi seperti ini. Nih Mas Effendi, ada nggak yang disampaikan nih? Satu sih sebenarnya dalam penanganan kasus ini saya harapan ya, Iya. harapan supaya tegaknya keadilan di muka bumi ini, itu yang pertama. Dan yang kedua, jika permasalahan ini tidak bisa menemukan titik temu, saya yakin, saya akan yakinnya akan banyak korban seperti yang dialami oleh Yanto dan adiknya. Jadi saya berharap kepada pemerintah, utamanya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Ketua Kejaksaan Agung, serta kepada Kapolri yang memimpin pihak kepolisian supaya bisa menyikapi secara tegas dan bisa membuktikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Begitu harapan dari kami pribadi mewakili keluarga. Iya, itu harapannya Mas Fendi ya. Nah, saya meminta mungkin untuk menutup sebelum acara ini ditutup, dari Mbak Wila sebagai istrinya dari saudara Mas Muhammad Yanto yang dilakukan penangkapan bersama adiknya Ahmad Saiful Hidayat, mungkin ada harapan disampaikan aja secara vulgar tanpa beban biar didengar, karena negara ini adalah negara hukum yang punya pemimpin, yang punya mereka-mereka yang ada di atas sana biar mendengar. Begitu Mbak Mila, boleh disampaikan? Saya berharap cuma satu yang saya harapkan, mohon tegakkan keadilan. Suami saya benar-benar tidak salah dan tidak tahu menahu tentang masalah barang haram itu. Saya berharap suami dan adik ipar saya dibebaskan. Itu harapan besar saya. Terima kasih. Itu ya, sangat miris sekali memang, sahabat cek informasi, dugaan penjebakan narkoba ini dilakukan terhadap orang-orang yang tidak memiliki daya apapun, sehingga mau tidak mau harus mengikuti proses hukum yang ada. Tetapi dalam proses hukum ini juga tidak hanya mengacu kepada hukum acara atau aturan yang ada, tetapi yang juga perlu dipertimbangkan adalah aspek kehidupan untuk keadilan. Adil tidak buat masyarakat yang diproses ini, karena dalam dugaan penjebakan narkoba ini yang bersangkutan ternyata sama sekali tidak pernah berbau dengan narkoba atau barang haram tersebut, tidak pernah sedikit pun melakukan ada keterkaitan apapun, sehingga hal ini perlu dipertimbangkan dalam proses hukumnya ke depan, sehingga dari pihak keluarga, dari semuanya berharapkan adanya keadilan. Terima kasih. Ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.